Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang zakat dan salat. Nah, jadi dari materi ini dari zakat ada definisi, hukum zakat, jenis zakat, mustahik zakat, dan hikmah zakat dan firman Allah tentang zakat. Lalu selanjutnya ada salat. Nah, salat itu kita akan menjelaskan definisinya, hukum salat, syarat wajib salat, syarat sah salat, rukun salat, waktu salat, jenis-jenis salat, dan hikmah salat. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Halim Atala dari Prodi Manajemen. Saya Asyari Surzaki dari Prodi Manajemen. Saya Iwan Diliansyah dari Prodi Akuntansi. Saya Muhammad Azri Asari dari Prodi Manajemen. Saya Aditya dari Prodi Manajemen. Oke, jadi saya akan menjelaskan definisi dari zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Secara sederhana, zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau mustahik. Nah, lalu saya akan menjelaskan zakat. Definisi zakat dari bahasa. Zakat itu berasal dari bahasa Arab yaitu zakat yang berarti bersih, suci, subur atau berkah. Secara istilah, dalam istilah agama Islam, zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu atau kaya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, termasuk fakir miskin dan lainnya. Lalu saya akan menjelaskan hukum-hukum zakat. Zakat adalah wajib atau fardu bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Kewajiban zakat ini ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Lalu meninggalkan zakat termasuk dosa besar. Lalu saya akan menjelaskan syarat wajib zakat. Yang pertama adalah Islam atau orang yang wajib zakat terhadap Islam. Lalu kedua ada merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Yang ketiga adalah balik dan berakal, sudah dewasa dan memiliki akal sehat. Milik sempurna, yaitu harta yang dimiliki adalah hak milik sendiri secara penuh dan halal. Lalu nisab, harta tersebut telah mencapai batas minimum yang ditetapkan syariat untuk wajib zakat. Haul, harta tersebut telah dimiliki selama 1 tahun kecuali zakat pertanian dan hasil tambang. Sekian. PKI langsung. Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis zakat. Zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Perbedaan zakat mal dan zakat fitrah yaitu zakat mal bisa dikeluarkan kapan saja. Sedangkan zakat fitrah yaitu waktunya dimulai dari awal bulan Ramadan dan sampai sebelum khutbah Idul Fitri. Di sini saya akan menjelaskan zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Besarnya yaitu sekitar 1 sok atau 2,5 kg yang berisi makanan-makanan pokok. Dan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang zakat mal. Zakat mal yaitu dibagi menjadi yang pertama zakat emas dan perak. Jika mencapai nisab 85 gram emas atau 595 gram perak dan telah memiliki selama 1 tahun. Yang kedua yaitu zakat uang tunai dan tabungan. Jika jumlah setara dengan nisab emas atau perak dan telah dimiliki selama 1 tahun. Yang ketiga yaitu zakat perdagangan. Zakat dikenakan atas keuntungan perdagangan jika mencapai nisab dan telah berjalan selama 1 tahun. Dan yang setelah itu yaitu zakat pertanian. Zakat dikenakan saat panen jika mencapai nisab, yaitu 653 kg gabah atau 524 kg beras. Dan yang selanjutnya itu zakat peternakan. Zakat peternakan dikenakan jika jumlah hewan ternak mencapai nisab tertentu atau batas minimal zakat. Yang selanjutnya yaitu hasil tambang. Zakat dikenakan saat mendapatkan hasil tambang jika mencapai nisab. Dan yang terakhir yaitu zakat profesi atau penghasilkan. Zakat ini dikenakan atas gaji atau penghasilan jika mencapai nisab. Dan saya akan menjelaskan tentang golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Golongan yang berhak menerima zakat itu adalah yang pertama yaitu fakir. Fakir yaitu orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang kedua yaitu golongan miskin. Miskin yaitu orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang ketiga yaitu amil. Amil yaitu panitia yang bertugas saat pembagian zakat.
Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang yang pertama masuk Islam. Yang kelima yaitu gharib. Gharib yaitu orang yang memiliki hutang. Yang keenam yaitu ibnu sabil. Ibnu sabil atau musafir yang musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Yang ketujuh yaitu jihad fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir yaitu riqab, hamba sahaya, yang disebut budak yang ingin memerdekakan dirinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hikmah-hikmah zakat. Hikmah-hikmah zakat diantaranya yaitu yang pertama membersihkan harta, yang kedua menumbuhkan keberkahan, yang ketiga membantu sesama, yang keempat menjaga keseimbangan sosial, dan yang kelima meningkatkan solidaritas. Jadi saya ingin menjelaskan tentang sholat. Definisi sholat menurut bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Menurut bahasa istilah, dalam agama Islam, sholat adalah serangkaian perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram, angkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar, dan akhiri dengan mengucapkan salam serta dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum sholat adalah wajib fardu ain bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Dan kedua, kewajiban sholat disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, meninggalkan sholat dengan sengaja merupakan dosa besar. Oke, sekarang kita masuk ke syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada 4, yaitu Islam, balik, berakal, dan suci dari hadas besar dan kecil. Kita masuk sekarang ke syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 5. Yang pertama menutup aurat, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga masuk waktu sholat, keempat niat, dan yang kelima suci dari najis. Oke, sekarang kita masuk ke rukun sholatnya. Rukun sholat pertama kita harus niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima rukuk, yang keenam tidak, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, yang ke-9 tasyahud akhir, yang ke-10 membaca salawat Nabi, dan selanjutnya salam, dan yang terakhir kita harus tertib. Saya akan menjelaskan waktu sholat. Yang pertama itu sholat subuh dimulai dari terbit fajar shadiq atau cahaya putih di ufuk timur hingga terbit matahari. Yang kedua sholat zuhur dimulai setelah matahari tergelincir ke barat hingga menjelang masuk waktunya asar. Yang ketiga sholat asar dimulai setelah waktu zuhur berakhir hingga menjelang terbenam matahari. Yang keempat sholat maghrib dimulai setelah terbenam matahari hingga hilang mega merah di ufuk barat. Yang terakhir ada sholat isya, yaitu dimulai setelah hilangnya mega merah di ufuk barat hingga terbit fajar shadiq. Yang kedua ada jenis sholat. Yang pertama adalah sholat fardu, contohnya itu sholat 5 waktu, dan kedua sholat sunnah, contohnya adalah sholat duha dan sholat tahajud. Yang ketiga adalah hikmah sholat. Yang pertama adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang kedua menerangi hati, yang ketiga menyehatkan tubuh, yang keempat meningkatkan ketakwaan, yang kelima menghapus dosa, yang keenam memberikan ketenangan, dan yang ketujuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dasar yang menerangkan tentang zakat dan sholat yaitu ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar-raki'in, yang artinya yaitu tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Demikian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.